Aku anak sekolah minggu gereja Masih Injil di Minahasa, mengasihi Tuhan Yesus, orang tua dan sesama. Aku anak sekolah minggu gereja Masehi Injil di Minahasa, selalu jujur penuh semangat setiap beribadah, agar imanku makin bertumbuh, rajin berdoa, rajin baca firman, sehat dan kuat, riang gembira. Aku anak sekolah minggu Gemim. Shalom adik-adik, damai di hati. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah Gereja Anak Gemim Yarden Singkil Kampung Islam di minggu pertama di bulan Juni ini, minggu tanggal 7 Juni tahun 2020. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab kita masih ada sampai saat ini. Dan baik, kita akan memulaikan ibadah Gereja Anak Gemim Yarden Singkil Kampung Islam saat ini. Enci harap adik-adik di rumah semua sudah mempersiapkan diri, mengambil bagian biar ibadah di rumah. Tapi Enci berharap adik-adik ganti baju yang sopan karena kita akan beribadah kepada Tuhan. Ada guru-guru sekolah minggu barangkali, mama atau kakak yang boleh turut serta untuk beribadah. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan di minggu pagi ini. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kalau sudah siap kita untuk beribadah, Enci undang semua bangkit berdiri. Kita akan memuliakan Tuhan, mau mengagungkan nama Tuhan karena Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita sehingga kita pun masih ada sampai saat ini. Hari ini adalah harinya Tuhan, maka kita akan angkat pujian ini. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi kita katakan, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita akan lanjut lagi dengan pujian na 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 hatiku senang, na 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 hatiku senang, na 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 hatiku girang, na 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 karena ku anak Tuhan, na 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 susah pun hilang. Sekali lagi kita katakan, na na hatiku senang, na 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 hatiku senang, na 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 hatiku girang, na 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 karena ku anak Tuhan, na 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 susah pun hilang. Oke, sudah bersemangat tuh adik-adik. Sekarang mari kita masuk lagi lebih dalam penyembahan ini kepada Tuhan. Sebelum kita akan masuk dalam doa pembukaan, kita angkat lagi satu pujian. Selamat pagi Bapa.
Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam doa. Mari berdoa. Puji dan syukur patut kami persembahkan di hadapan-Mu ya Tuhan, karena kasih-Mu yang sungguh indah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, pagi ini kami ada lagi menghadap hadirat-Mu dalam puji-pujian dan penyembahan kami sebagai anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Yarden Singkil Kampung Islam. Kami mau beribadah, ibadah gereja anak Gemim Yarden Singkil Kampung Islam. Kami mau serahkan pelayanan kami di pagi hari ini, biar kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami, mengurapi hati kami semua, sehingga ibadah kami di pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, masih tetap berdiri. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tentu harus selalu mau ikut Tuhan. Karena kalau torang mau ikut Tuhan, pasti pintu surga akan terbuka untuk torang semua. Nah, torang mau angkat dulu puji-pujian ini. Aku mau ikut Tuhan.
dalam mengikut Tuhan pasti ada suka dan duka yang harus orang lewati. Tapi sebagai anak-anak Tuhan memang kita dituntut untuk tetap setia, baik dalam suka maupun dalam duka. Kita lanjut lagi pujian kita, dalam suka duka ku kan tetap. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, dihina diolok ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Kemuliaan boleh kau ambil, kekuatan kedudukan boleh kau ambil, asal jangan kau ambil Tuhan Yesusku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, dihina diolok ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Kemuliaan kekayaan boleh kau ambil, kekuatan kedudukan boleh kau ambil, asal jangan kau ambil Tuhan Yesusku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, dipersilakan duduk. Dan sebelum kita masuk dalam pengakuan dosa, kita angkat satu pujian, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, Dia mati bagiku, besarlah kasih-Nya, sahabatan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Tuhan ingat selalu, Yesus sahabatan Tuhanku. Sekali lagi, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, Dia mati bagiku, besarlah kasih-Nya, sahabatan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Tuhan ingat selalu, Yesus sahabatan Tuhanku. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa, mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang Maha Pengasih dan Pemurah, Bapa yang sudah menyelamatkan kehidupan kami. Saat ini Bapa, dalam kerendahan hati, kami anak-anak-Mu datang menghadap hadirat-Mu. Kami mau bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa Engkau nyatakan dalam hidup kami. Engkau yang sudah membebaskan kami dari setiap dosa kami. Kami bersyukur Tuhan, kami masih ada sampai saat ini. Dalam persekutuan ibadah kami saat ini Tuhan,
kami datang di hadapan-Mu dalam kerendahan hati Tuhan. Kami mau mengaku setiap salah dan dosa yang sudah kami lakukan di hadapan-Mu. Tolonglah kami Tuhan, ampuni dan kasihani kami, dan layakkanlah kami agar kami tetap disebut sebagai anak-anak-Mu. Ini doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk menebus dosa kami. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah kita ditebus oleh dosa, oleh Tuhan dalam setiap dosa dan kesalahan kita, maka kita patut menjaga hati kita terhadap dosa. Untuk merespon pengakuan dosa ini, Enci undang semua berdiri. Kita akan nyanyikan lagu ini, jagalah hatimu terhadap dosa. hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Oke, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, persilakan duduk dulu semua. Saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari siapkan Alkitab, kemudian duduk yang tenang, buka hati supaya Roh Kudus masuk dan tinggal dalam hati, sehingga pembacaan Alkitab sebentar itu pun dapat kita terima dengan baik. Dan pelayanan firman kali ini akan dituntun oleh Enci Wati Umar. Adik-adik sekolah minggu yang sangat dikasih dan diberkati Tuhan, bersama juga dengan enci-enci dan juga mama-mama, dan mungkin ada papa-papa di rumah yang sama-sama beribadah pagi hari ini. Mari saat ini kita siapkan hati kita. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Bahkan juga kita akan menyaksikan dan mendengarkan video cerita firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena kasih-Mu sungguh amat luar biasa dalam kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan, tanggal 7 Juni 2020 kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan boleh menikmati kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Kami sungguh percaya apa yang boleh kami nikmati ini
Itu semua bukti cinta kasih bagi Tuhan bagi kami semua. Kami sungguh bersyukur saat ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu yang saat ini ada di rumah masing-masing bersama dengan guru-guru sekolah minggu juga orang tua, bahkan juga kami juga guru-guru sekolah minggu yang saat ini ada di gedung gereja. Kami mau berdoa kepadamu Bapa saat ini. Kami mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan, bahkan juga sebentar kami mau menyaksikan bahkan juga mendengar firman-Mu lewat video yang akan diputar sebentar. Sebelum itu kami bermohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menyertai kami semua sehingga benar-benar firman Tuhan yang akan kami baca, bahkan kami dengarkan serta saksikan sebentar, itu benar-benar boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami, boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak yang selalu mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami semua, kami sudah siap untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu saat ini. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini kita akan buka atau baca bersama dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Yohanes 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Sekali lagi, firman Tuhan yang akan kita baca pagi hari ini yaitu terdapat dalam Perjanjian Baru dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Enci akan bacakan untuk kita semua. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu,
Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian firman Tuhan, kita akan mendengarkan dan menyaksikan cerita firman Tuhan lewat video. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah.
Adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini boleh Kak Enci bertanya? Apa kabar adik-adik sekalian? Puji Tuhan, Enci juga sama. Tetap dahsyat dan luar biasa. Semua cuma karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur sampai hari ini orang masih boleh beribadah. Walaupun hari ini kita masih tetap beribadah di rumah masing-masing. Tadi kita sudah membaca firman Tuhan, bahkan adik-adik pasti sudah mendengar dan juga menyaksikan video cerita firman Tuhan yang sudah diputar tadi. Dan dari firman Tuhan itu, Enci mau ingatkan lagi bahwa firman Tuhan pagi hari ini orang baca tadi itu terdapat dalam kitab apa kok adik-adik? Yohanes 3 ayat 1 sampai 21, betul? Puji Tuhan. Dan di cerita firman Tuhan itu pasti kalau adik-adik ada dengar dengan baik, adik-adik akan bertanya seperti juga Nikodemus. Bagaimana mungkin orang mau dilahirkan kembali sedangkan saat ini orang so besar? Dapatkah orang mau masuk ke dalam rahim ibu? Kok mau dilahirkan lagi? Adik-adik yang diberkati Tuhan, Nikodemus walaupun dia sudah tua, dia tidak malu-malu tetap bertanya Pak Tuhan Yesus. Torang pun pagi hari ini bersyukur karena kasih Tuhan torang diberikan kesempatan boleh membaca dan mendengarkan firman Tuhan ini. Torang diajar sebagai anak-anak Tuhan, torang harus percaya kepada Tuhan Yesus bahwa satu-satu jalan keselamatan adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia pasti akan hidup di dalam terang. Dia mau jadi anak-anak terang. Dia nih mau hidup di dalam gelap. Atau anak-anak, ada sini anak-anak yang suka mau hidup di dalam gelap? Ada enci-enci? Enggak ada, tentu enci pun nih mau tinggal di dalam gelap. Kapan satu orang nih mau tinggal di gelap? Ya hanya enggak enak. Ini boleh dapat lihat kiri kanan, sana sini, tako lagi. Kalau bajalang nanti mutagate, mau jatuh. Begitu juga kehidupan kita kalau orang hidup di dalam gelap. Orang hidup di dalam dosa. Tidak nyaman. Orang semua pasti akan takut jatuh, bahkan kita akan binasa. Adik-adik yang diberkati Tuhan dalam kehidupan setiap hari sebagai anak-anak, orang tidak sadar sebenarnya orang hidup banyak kali hidup dalam gelap, hidup dalam dosa. Biasa sebagai anak-anak, kalau Enci mau ingat-ingat waktu Enci masih anak-anak, apakah yang dosa biasa anak-anak jaga bekeng Kang? Enci apa Kang? Bantu Akang Dang? Enci pernah jadi anak-anak toh? Oh paling banyak, aduh kalau Enci jaga dengar saat anak-anak bermain, dorang jaga bicara-bicara kotor. Serta Enci panggil, oh maaf Encinya ndak sengaja, lupa. Banyak kali jaga mau make, baleo, apalagi Enci? Atau anak-anak ada boleh bantu? Sombong. Tapi paling banyak apa? Baleo. Adik-adik yang diberkati Tuhan. Lewat cerita firman Tuhan pagi hari ini orang mau diajarkan bahwa orang harus jadi anak-anak terang. Kalau orang dulu itu hidup dalam dosa, anak-anak gelap, orang masih suka baleo pak mama, pak papa, orang masih suka ucapkan kata-kata kotor atau memakai pak tamang, pak orang tua, orang tinggalkan semua itu. Sekarang dalam keadaan saat ini orang tidak bebas ke sana kamari. Zamannya, zaman apa sekarang orang bilang? Wabah, orang dalam kondisi saat ini ada pandemi corona. Enci salah cumur gitu. Adik-adik pasti sudah lebih tahu dari Enci Kang, nyanda bebas mau ke sana kamari. Apa yang orang boleh bikin dalam keadaan saat ini? Kalau firman Tuhan pagi hari ini mau ajar pat orang, mau ingatkan pat orang semua, kalau orang masih Roh Kudus kasih ingat kita masih hidup dalam dosa saat ini, mari orang bertobat. Orang tinggalkan orang pedosa, orang mau hidup dalam terang, dan terang itu adalah Tuhan Yesus. Firman Tuhan bilang, Tuhan Yesus sendiri bilang, akulah terang dunia. Itu kalau tidak salah di Yohanes 8 ayat 12. Tuhan Yesus itu terang dunia. Supaya orang mau jadi anak-anak terang, anak-anak yang selalu hidup dalam kebenaran, orang harus ikut Tuhan. Sama dengan itu lagu tadi, aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Dan paling terakhir sekali, pasti adik-adik akan bilang begini, Encipe gampang cuma mau bilang begitu, coba bekeng. Sebagai orang berdosa, orang pasti
tidak akan mampu untuk melakukan atau merubah secepat itu orang kelakuan yang biasa suka bikin dosa sama yang tadi Enci dah bilang, mau make, baleo. Tapi ada satu pribadi yang dapat menolong empat orang, yang sanggup mengubahkan empat orang semua, yaitu Tuhan Yesus yang adalah terang dunia. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus, kita minta supaya Roh Kudus mau tolong empat orang semua dalam kehidupan setiap hari supaya orang mau hidup benar, orang menjadi anak-anak terang. Orang praktekkan dalam kehidupan setiap hari. Saat orang semua turun bermain, jangan lupa, Tuhan sekarang tak bermain, Tuhan tolong, Tuhan jaga supaya kita nyanda mau berbuat dosa, nyanda mau ini, nyanda mau ini, dalam nama Yesus, amin. Coba praktekkan, pasti adik-adik akan mau rasa heran begitu, kaget, rasa enggak percaya, kapan kita nyanda mau, kita nyanda hari ini, kita nyanda mau make Kang. Itu bukan karena adik-adik pejago, tapi karena pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam hati empat orang. Saat orang minta Roh Kudus tolong empat orang, maka Roh Kudus akan bekerja menolong orang semua. Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati kita semua yang sudah dengar firman Tuhan ini, supaya kita hidup di dalam terang, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan bahkan menyaksikan video tentang pelayanan firman Tuhan. Di sana Enci percaya adik-adik semua sudah hafal. Ada satu ayat firman Tuhan yang selalu orang jaga hafal kalau di bulan Desember itu biasanya. Dalam Yohanes 3 ayat 16. Begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, sebelum torang mau kasih persembahan, torang mau menyanyi dulu satu lagu. Masih ingat lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan? Aku senang jadi anak Tuhan. Iya, orang mau menyanyi lagu ini. Di dalamnya dia ada 3 kata, yaitu jangan marah, jangan bohong, dan jangan sombong. Ya, kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh marah. Marah itu dosa, marah itu dosa, marah itu dosa. Anak Tuhan tak boleh marah. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh sombong. Sombong itu dosa. Sombong itu dosa. Sombong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh sombong. Ya,
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebab ketika kita memberi persembahan kita, persembahan berupa uang, persembahan berupa tubuh kita untuk memuliakan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Sementara kita memberikan persembahan, kita menyanyi Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, semua duduk yang tenang. Kita akan masuk dalam doa syukur. Nanti sebentar akan ditutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, karena kasih-Mu yang sudah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Ketika kami boleh ada sampai saat ini, kami percaya itu semua hanya karena kebaikan-Mu. Itu semua hanya karena kemurahan-Mu yang masih Engkau nyatakan dalam hidup kami. Saat ini Bapa, ketika kami masih dalam situasi dengan adanya pandemi corona, kami semua yang saat ini sudah tinggal di rumah, beraktivitas dari rumah kami masing-masing. Tuhan, tapi itu tidak membuat iman kami menjadi lemah. Sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Ketika semua yang terjadi saat ini, kami percaya Tuhan punya maksud yang indah dalam hidup kami sebagai umat-Mu. Di dalamnya Tuhan, Engkau mengajar kepada kami bagaimana kami tetap setia, kami tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam ibadah kami saat ini, kami berdoa Tuhan, menyerahkan kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu Jemaat Yarden Singkil Kampung Islam, bersama dengan guru-guru sekolah minggu. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan, sampai saat ini Engkau melindungi kami. Engkau memberikan kesehatan kepada kami, memberikan kekuatan kepada kami, sukacita dan damai sejahtera masih ada pada kami sampai saat ini. Kau melindungi kami Tuhan, sehingga kami Tuhan tetap ada dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah perlindungan-Mu senantiasa ada bagi kami. Kami berdoa untuk adik-adik sekolah minggu dari kolom 1 sampai dengan kolom 21. Biarlah ya Bapa, kasih-Mu tetap melingkupi kehidupan anak-anak kami. Mereka yang saat ini Tuhan sudah tinggal di rumah masing-masing. Aktivitas di luar rumah yang sampai saat ini sudah terhenti. Biarlah itu Tuhan tidak membuat iman mereka menjadi kendor di hadapan. Tetapi di tengah situasi saat ini Tuhan, taruh kerinduan dalam hati mereka Tuhan, untuk memuliakan Engkau Tuhan, untuk mencari wajah-Mu, untuk selalu bersekutu dengan Engkau Tuhan. Bagi para orang tua yang mempunyai anak-anak sekolah minggu, biar Tuhan beri hikmat kepada mereka, sehingga mereka boleh menjadi orang tua yang bijaksana, mengajarkan hal-hal yang baik di dalamnya, menanamkan dasar iman kepada anak-anak, sehingga menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan,
anak-anak yang setia dan taat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Yarden, dari kolom 1 sampai dengan kolom 21. Tuhan berkati kami dalam tanggung jawab pelayanan kami. Sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, Tuhan beri hikmat bagi kami. Dengan perkembangan era modern saat ini, ada banyak yang Tuhan beri bagi kami, termasuk di dalamnya bagaimana lewat hikmat yang Tuhan beri bagi kami boleh menyampaikan atau mengajak anak-anak kami untuk beribadah lewat HP. Bahkan ada juga Tuhan, kami dituntun untuk selalu boleh berdoa dari rumah kami untuk anak-anak kami. Tuhan tolong kami. Taruh kerinduan dalam hati kami sebagai guru-guru sekolah minggu. Sehingga kami juga Tuhan boleh menjadi pendoa-pendoa untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Yarden. Sehingga kami pun Tuhan boleh tetap kuat, boleh tetap setia dalam tanggung jawab pelayanan ini. Terima kasih Bapa, Tuhan beri kami Tuhan selalu hati yang penuh dengan sukacita untuk melayani Engkau. Jika ada guru-guru sekolah minggu yang saat ini Tuhan dalam kondisi tubuh yang lemah, Tuhan Engkau berkati setiap obat-obatan bahkan makanan yang mereka konsumsi saat ini, sehingga semuanya itu boleh mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk jemaat kami, Jemaat Yarden Singkil Kampung Islam. Dari kolom 1 sampai dengan kolom 21, kami bersyukur Tuhan, Engkau masih mengasihi kami. Sekalipun Tuhan, sampai saat ini kerinduan kami untuk ada bersekutu bersama-sama di rumah-Mu yang kudus, sampai saat ini Tuhan masih belum Tuhan. Tapi kami percaya waktu yang indah Engkau akan berikan bagi kami. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau akan memulihkan keadaan kami, memulihkan keadaan dunia ini, sehingga virus corona ini Tuhan boleh menjauh, boleh berakhir dari kehidupan kami. Dan kami pun Tuhan berikan lagi kesempatan kami untuk ada bersama-sama bersekutu di rumah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, berkati Badan Pekerja Majelis Jemaat Yarden, para pelayan khusus Tuhan, pelayan Bipra, bahkan seluruh anggota jemaat yang ada. Sehingga kami pun Tuhan tetap tekun untuk setia dan selalu menyerahkan hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Terpuji Engkau Bapa di sorga. Kami bersyukur Tuhan, dalam ibadah kami saat ini, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, biarlah kami juga Tuhan boleh menjadi anak-anak terang yang boleh menyatakan terang itu terhadap sesama kami. Sekalipun Tuhan saat ini kami berada di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah memberikan persembahan. Berkati persembahan kami ini Tuhan, sehingga persembahan kami ini juga Tuhan boleh terpakai untuk menopang pelayanan-Mu yang ada di jemaat kami. Terima kasih Bapa. Kehidupan pemerintah dan bangsa kami Tuhan, mulai dari pusat sampai ke pedesaan, kami taruh dalam tangan kasih-Mu. Setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini, Tuhan berkati, sehingga semuanya Tuhan boleh terlaksana dalam tangan kasih-Mu. Kami sebagai masyarakat yang ada di negara Indonesia, Tuhan beri kami hikmat untuk boleh melakukan yang terbaik bersama-sama, boleh memutus penyebaran virus corona ini dengan tetap ada di rumah, memakai masker ketika kami keluar rumah, mencuci tangan, menjaga jarak, bahkan menjaga kesehatan kami. Biarlah itu Tuhan tetap ada dapat kami lakukan. Terima kasih Bapa di sorga. Untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan-Mu, biarlah tangan kasih-Mu Tuhan senantiasa menyertai
memberkati kehidupan mereka. Para penderita Tuhan, penderita virus corona saat ini yang sedang ada di rumah sakit, Tuhan tolong mereka. Kuatkan iman percaya mereka Tuhan. Beri kekuatan mereka untuk bangkit. Sehingga mereka lewat iman mereka pun boleh disembuhkan. Para dokter, para perawat yang saat ini Tuhan tengah berjuang Tuhan bersama-sama. Biarlah ya Bapa, Engkau memberkati mereka, memberkati keluarga mereka, memberikan kekuatan yang ekstra kepada mereka, sehingga mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka di dalam tangan kasih-Mu. Terpuji Engkau Bapa di sorga, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Engkau yang selalu melindungi kami, sehingga sampai saat ini Tuhan, kami masih aman dalam perlindungan-Mu. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, hari ini, besok, dan sampai seterusnya di dalam tangan kasih. Ini doa dan syukur kami. Kami mohon ampun atas setiap salah dan dosa yang senantiasa kami lakukan melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita tutup ibadah kita saat ini, Enci undang semua berdiri. Kita akan angkat 2 buah lagu dulu. Jalan serta Yesus dan terakhir Senyum dan Berwajah Gembira. Kita akan angkat pujian ini sementara berdiri, Jalan serta Yesus. Dengan gerakan, so tahu tuh pergerakan semua kan? Ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini, Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya, mari kita tepuk tangan dulu untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa penutup, kita angkat satu pujian, Senyum dan Berwajah Gembira. Senyum dan berwajah gembira, angkat tangan, pujilah Dia. Berjabat tangan semua, senyum gembira. Sekali lagi katakan, senyum dan berwajah gembira. Senyum dan berwajah gembira, angkat tangan, pujilah Dia. Berjabat tangan semua, senyum gembira. Mari kita satu dalam doa.
Terima kasih Tuhan, karena ibadah kami di pagi hari ini boleh terlaksana dengan baik seturut dengan kuasa-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera tinggallah menyertai kehidupan anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, bahkan orang tua dari sekarang sampai selama-lamanya. Oke, ibadah kita sudah selesai. Adik-adik dipersilakan duduk. Dan Enci berterima kasih sebab adik-adik masih memberi kesempatan untuk boleh ada dalam pelayanan ibadah gereja anak di minggu yang pertama bulan Juni ini. Terima kasih untuk Kak Dimas yang tetap setia membantu pelayanan Komisi Pelayanan Anak dalam ibadah saat ini, bahkan Engku Jeffrey yang juga tetap setia. Tuhan memberkati dengan berkat yang melimpah. Dan terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah mengambil waktu untuk ada dalam ibadah bersama dengan guru-guru sekolah minggu maupun keluarga di rumah masing-masing. Oke, kita akan berpisah sampai bertemu minggu depan. Shalom.